invasi Teluk Babi. Kedua, krisis misil Kuba. Ketiga, konflik ideologi politik di Amerika Selatan. Latar belakang invasi Teluk Babi. Ketegangan AS Kuba telah bertumbuh sejak Castro menggulingkan rezim diktator militer sayap kanan Jenderal Fulgencio Batista yang didukung AS pada 1 Januari 1959. Pemerintahan Eisenhower dan Kennedy telah menilai bahwa pergeseran Castro kepada Uni Soviet tidak bisa diterima, dan karena itu mereka berusaha menggulingkannya. Namun, invasi ini gagal total dan ternyata menjadi noda internasional bagi pemerintahan Kennedy. Sebab-sebab invasi Teluk Babi. AS tidak suka dengan Fidel Castro yang merubah paham Kuba menjadi komunis dan mendekat pada Uni Soviet yang merupakan musuh besar mereka pada saat itu. Proses terjadinya invasi Teluk Babi. Dia telah mulai merekrut dan melatih para pelarian Kuba pada masa pemerintahan Eisenhower. Berbulan-bulan sebelum AS memutuskan hubungan diplomatik dengan Kuba pada Januari 1966. Ketika ketegangan antara Washington dan Havana meningkat, namun Wakil Presiden Richard Nixon dan bukan Eisenhower yang mendorong agar rencana itu dilaksanakan. Setelah itu, Nixon selalu khawatir bahwa keterlibatan dan tanggung jawabnya atas kegagalan operasi itu akan muncul. Dia mula-mula yakin bahwa badan itu mampu menggulingkan Castro karena sebelumnya telah berhasil menggulingkan Perdana Menteri Mohammad Mossadegh dari Iran pada 1954 dan Presiden Jacob Arben Guzman dari Guatemala pada 1954. Dalam rencana semula adalah mendaratkan Brigade Pelarian atau Brigade 2506 di daerah sekitar kota kolonial tua Trinidad, Kuba yang terletak di Provinsi Tengah Sanchez Spiritus, sekitar 400 km barat daya Havana di kaki pegunungan Escambray. Pemilihan lokasi Trinidad memberikan sejumlah pilihan yang dapat dimanfaatkan oleh Brigade Pelarian itu dan yang akan menggantungkan mereka pada waktu penyerbuan. Berakhirnya invasi Teluk Babi. Invasi Teluk Babi berakhir dengan kegagalan-kegagalan. Kegagalan pertama terjadi pada tanggal 15 April 1961 saat pesawat pengebom gagal mengebom dan menembaki landasan-landasan udara Kuba di Antonio de los Banos, bandara internasional. Kegagalan kedua terjadi saat sekitar 15.00 orang Kuba pengasingan yang telah dipersenjatai mendarat di Teluk Babi. Para imigran Kuba di AS tersebut langsung dihujani oleh tembakan-tembakan peluru. Akibatnya persenjataan mereka menjadi sangat minimum karena persediaan persenjataan telah dihancurkan. Latar belakang krisis misil Kuba. Latar belakang dari krisis misil Kuba ini adalah hubungan buruk antara AS dan Kuba pasca revolusi yang dilakukan oleh Fidel Castro. Saat itu Fidel Castro melakukan kudeta yang akhirnya menggulingkan Presiden Kuba yang didukung AS, yaitu Fulgencio Batista, untuk kembali menjatuhkan Fidel Castro. Amerika Serikat sempat melakukan 2 operasi rahasia dan embargo ekonomi. Sebab terjadinya krisis misil Kuba. Krisis yang terjadi di Laut Karibia Kuba ini terjadi setelah terungkap fakta bahwa AS telah mensponsori sebuah serangan ke Teluk Babi, sebuah negara komunis di Laut Karibia. Proses terjadinya pada tahun 1962, Amerika Serikat melakukan embargo ekonomi terhadap Kuba yang dilanjutkan ancaman bahwa Amerika Serikat akan memakai kekuatan militer bila kepentingan Amerika Serikat di Kuba terancam. Berakhirnya konflik. Krisis rudal Kuba berakhir ketika pemimpin Uni Soviet, Nikita Khrushchev, setuju untuk
Namun, Khrushchev meminta bayaran atas keputusannya dengan Amerika Serikat yang harus berjanji menghargai wilayah kedaulatan Kuba. Latar belakang konflik ideologi politik di Amerika. Konflik ideologi politik di Amerika Selatan seringkali dihiasi interaksi antara pihak golongan kanan dan kiri. Amerika Selatan adalah kawasan yang sangat kental dan terkenal dengan gerakan-gerakan sosialisnya yang anti terhadap ideologi politik neoliberal. Ada beberapa negara yang memiliki ideologi politik yang cukup kental dan kerap kali bisa menjadi potensi munculnya konflik politik di wilayah negara tersebut. Sebab terjadinya konflik ideologi politik di Amerika Selatan. Pada 1998, pemilihan Hugo Chavez sebagai presiden Venezuela memberi pengaruh besar akan terjadinya perubahan di daratan Amerika Selatan. Dan ini bukan hanya menyebarkan pencarian model perekonomian alternatif dan arah politik yang cocok diterapkan di suatu negara, satu demi satu, dari Brasil hingga Argentina, mulai Bolivia sampai Chile, partai-partai dari kelompok kiri menguasai kantor kepresidenan melalui pemilu-pemilu demokratis. Berakhirnya konflik ideologi politik di Amerika Selatan. Hasilnya, kita mendengar adanya harmoni sebuah orkestrasi yang dimainkan oleh nyaris seluruh kawasan tentang stabilitas dan keteraturan, juga kewibawaan politik, kesetaraan sosial dan ekonomi, serta kebangkitan umat manusia.